Nama saya Haser Kapitarau. Tempat tanggal lahir saya di Sorong, tanggal 16 Oktober tahun 1955. Alamat saya di Kampung Korin, Distrik Biak Utara. Nah, status saya untuk pekerjaan adalah tani. Nah, pada waktu itu saat terjadi gempa bumi, pekerjaan kami pada waktu itu adalah karyawan atau kerja di kapal swasta, pelayaran swasta. Nah, setelah pada tahun 96 kami sudah berumur 41 tahun. Kami menyaksikan itu bukan pada tempatnya, tapi kami menyaksikan di lautan. Saat itu kami sedang berlayar dari pantai utara Jayapura di Provinsi Papua, Jayapura. Kami menuju ke Biak. Setelah kami menuju ke Biak, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di saat pelayaran kami. Kami sedang muat-muatan untuk rumah sakit. Obat-obat dari rumah sakit untuk ke rumah sakit Sarmi Jayapura. Kami kebetulan terbentur dengan gelombang. Gelombang yang cukup besar karena gelombang itu datang dari arah utara. Karena kejadian itu terjadi di sebelah utara Pulau Biak. Kami juga tepat dengan waktunya di situ. Jadi saat terjadi, kami terlalu sibuk di atas kapal karena waktu itu gelombang seperti kereta api, sebesar gedung berkejar-kejaran di lautan. Sehingga kami sempat tidak masuk di pelabuhan, kami di luar karena kami mau melabuhkan kapal tidak jadi. Semua tali yang ini putus semua. Tidak bisa sandar di pelabuhan. Nah, setelah itu kami dengar dari berita, kebetulan ada warta berita di kapal, kami dengar bahwa ada gelombang pasang naik di Biak, khususnya Biak Utara ini. Dan telah menghancurkan beberapa gedung sekolah, perumahan, dan lain sebagainya, bahkan ada yang korban. Pada saat itu juga, orang tua saya juga meninggal pada waktu itu. Orang tua ibu saya meninggal pada waktu itu. Sehingga keadaan itu membuat saya rasa sedih pada waktu itu. Saat gelombang pasang mulai naik, itu gelombangnya besar seperti gedung. Berkejar-kejaran, hampir jaraknya kira-kira hampir 15 meter ke yang satu. Sehingga situasi di atas kapal membuat kami tidak bisa aman dan tidak bisa tidur. Hampir seolah-olah kapal hampir sudah terbalik. Tapi kami arahkan aluan kapal itu tepat dengan gelombang, sehingga kami mencari tempat perlindungan yang dekat ke pantai. Namun kami tidak bisa ke darat, tidak bisa merapat ke darat karena di darat juga gelombang sudah mulai memporak-porandakan pohon-pohon bahkan dermaga semua. Sehingga kami pada waktu itu tidak bisa ada tempat pelabuhan yang tepat. Warna air laut pada waktu itu lumpur, seperti lumpur yang naik. Seperti lumpur yang naik campur dengan air asin. Yang warnanya biru tadi, sekarang sudah jadi lumpur. Sudah jadi lumpur, terus ada seperti kabu-kabu begitu. Berbuih tapi panas. Ada panas yang keluar seolah-olah dari dasar laut ke atas. Sehingga kami tidak bisa tenang di atas kapal. Sebab seolah-olah seperti mendidih. Airnya mendidih. Airnya panas sekali. Mendidih di atas permukaan laut. Jadi jauh dari pandangan, cuma meluluh dengan busa-busa yang menutup lautan. Seperti jemburan begitu. Seperti kita mencuci pakaian, seperti hari sabun begitu. Ya itu. Yang tampaknya seperti itu. Dari jauh, pandangan dari jauh kelihatannya seperti itu. Bermil-mil. Tapi pada waktu itu ada sesuatu yang tampaknya seperti bayangan, seperti seolah-olah macam bayangan. Seperti seolah-olah macam bayangan begitu. Terus secara tiba-tiba langsung gelombang naik. Jadi seperti bau begitu. Yang pertama itu bukan suara tapi bau. Baunya bau macam seperti bau lumpur. Bau lumpur begitu. Lumpur yang mendidih. Jadi setelah
baunya sudah mulai angin utara antar ke darat, terus kami mulai hidup seperti bau, macam bau lumpur, terus seperti terjadi macam bau mayat begitu juga. Dari situlah mulai muncul gelombang pasang ini.